Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia menegaskan pemerintah akan segera mengirim bantuan untuk para korban bencana banjir. Informasi lainnya, pemirsa, belasan rumah di RW 04 Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, rusak diterjang angin puting beliung pada Minggu siang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meninjau wilayah terdampak banjir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Presiden menegaskan pemerintah akan segera mengirim bantuan, termasuk penyaluran BBM bagi korban bencana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan percepatan pengiriman bantuan bagi warga terdampak, terutama yang berada di wilayah terisolasi. Saat meninjau posko pengungsian di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Presiden memastikan kebutuhan mendesak seperti BBM dan listrik menjadi fokus penanganan awal. Presiden menyebut sejumlah desa masih sulit dijangkau, namun ia optimistis akses dapat segera dibuka seiring upaya yang terus dilakukan di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, TNI, Polri, dan berbagai instansi pemerintah yang dinilai telah bergerak cepat sejak awal kejadian. Menurut Kepala Negara, koordinasi antar instansi berjalan sigap sehingga langkah penanganan darurat bisa dilakukan tanpa banyak hambatan. Untuk mempercepat distribusi bantuan, pemerintah telah mengerahkan berbagai armada udara mulai dari helikopter hingga pesawat angkut berat seperti Hercules. Presiden menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dibutuhkan akan terus digerakkan demi mempercepat proses penanganan bencana. Ia menyatakan bahwa kerjasama tim yang solid menjadi kunci agar bantuan bisa menjangkau warga secepat mungkin. Selain itu, kondisi cuaca yang mulai membaik disebut ikut membantu percepatan penanganan di lapangan. Presiden juga menyoroti perlunya kesiapsiagaan lebih kuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Ia menilai bahwa pemerintahan di semua level harus mampu memastikan lingkungan terjaga dan mampu mengantisipasi kondisi ekstrem di masa depan. Menurut Presiden, kesiapan daerah sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Ia menutup keterangannya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mencari solusi bagi kesulitan masyarakat yang terdampak bencana saat ini. Penjarahan terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah setelah suplai bantuan tak kunjung mencukupi 6 hari pasca bencana banjir bandang dan longsor. Pemerintah Provinsi Sumut memastikan distribusi logistik terus dikebut melalui jalur udara karena akses darat masih terputus. Kondisi kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki fase darurat. 6 hari pasca bencana banjir bandang dan longsor, kebutuhan pangan hingga obat-obatan semakin menipis. Situasi ini memicu kepanikan warga yang berujung pada aksi penjarahan di sejumlah minimarket dan gudang logistik Bulog Sibolga. Minimnya suplai bantuan membuat masyarakat, termasuk para penghuni, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stok makanan, air bersih, perlengkapan bayi hingga penerangan nyaris tidak tersedia. Di lapangan, ketegangan meningkat. Sejumlah minimarket di Sibolga dan Tapteng sudah dijarah warga yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar. Tak berhenti di sana, ribuan warga kemudian mendobrak masuk gudang Bulog Sibolga. Mereka mengambil beras dan bahan pangan lain meski upaya pengamanan dilakukan aparat TNI. Hingga malam hari, aksi penjarahan masih berlangsung di beberapa minimarket dan pusat perbelanjaan. Belum ada data pasti mengenai jumlah logistik yang hilang maupun total kerugian akibat peristiwa ini. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution angkat suara. Ia menyatakan tidak sepenuhnya menyalahkan warga yang melakukan penjarahan, mengingat mereka berada dalam kondisi minim bahan pokok. Bobi memastikan pemerintah provinsi terus berupaya menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah yang masih terisolasi. Jalur udara menjadi satu-satunya pilihan karena akses darat masih terhambat material longsor. Ia menegaskan bahwa bantuan pangan terus dikirim, namun proses distribusi membutuhkan waktu akibat kondisi lapangan yang sangat berat. Pemerintah provinsi, kata Bobi, tetap fokus memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan secara bertahap. Yang pasti masyarakat, kita tahu kondisinya sama-sama mungkin sudah beberapa hari tidak makan. Kita tidak menyalahkan 100% ke masyarakat, tapi kita fokus hari ini untuk membagi ke masyarakat. Ya, itu. Ya. Kan sementara Sibolga. Kondisi ini diperparah sebelumnya bahwa masyarakat juga telah menjarah minimarket, mengambil atau menjarah beras maupun minyak goreng. Setelah mengantarkan barang bawaan mereka kembali ke gudang logistik Bulog Sibolga untuk mengambil sesuatu yang ada. Menyayangkan atas penjarahan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi isu pembalakan hutan yang dikaitkan dengan rangkaian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi tata kelola kehutanan karena bencana yang terjadi mencerminkan masalah serius dalam pengelolaan lingkungan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyita perhatian banyak pihak. Tak hanya karena kerusakan dan juga korban jiwa yang ditimbulkan, tetapi juga karena saat kejadian terdapat ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara soal bencana banjir besar yang menerjang 3 provinsi tersebut. Selain menyampaikan duka cita mendalam, Raja Juli juga mengatakan peristiwa bencana alam parah di Sumatera menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. Raja Juli mengatakan kementeriannya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan yang telah berjalan. Ia menjelaskan, Sabtu 29 November, Presiden sudah menekankan praktik penebangan hutan secara liar dan tidak terkontrol menjadi salah satu faktor pemicu bencana. Karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada. Menhub juga menegaskan pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi langsung menyiapkan langkah-langkah perbaikan. Di Kuantan Singingi, misalnya, Raja Juli menyerahkan surat keputusan hutan adat sebagai bentuk pengakuan dan penguatan hak masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat selama ini justru paling mampu menjaga hutan, sehingga pengakuan legal atas wilayah adat akan memperkuat peran mereka dalam perlindungan lingkungan. Ia juga berharap bencana banjir yang terjadi tidak meluas dan menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Salah satunya yang saya kenal hari ini, PT Sal Patin sudah berdiri dari tahun 2003. Seperti yang tadi saya ketahui dengan berbagai macam metode yang melibatkan research, pengetahuan, dan kerja keras tentunya komitmen. Kita melihat bahwa ini salah satu contoh di mana menciptakan pada kita
Gus Irfan Yusuf menyayangkan memanasnya polemik internal PBNU yang menurutnya tidak mencerminkan akhlak para kiai pendahulu. Ia menilai perebutan jabatan justru kian mencolok di tengah saling klaim kepemimpinan antara kubu Rais Aam dan Gus Yahya. Rais Aam, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar menegaskan bahwa sejak 26 November 2025, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ia juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak untuk menggunakan atribut sebagai Ketua Umum PBNU. Pernyataan tersebut disampaikan setelah agenda silaturahmi Rais Am PBNU bersama Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang berlangsung di kantor PWNU Jawa Timur. Kiai Haji Miftahul Akhyar menekankan bahwa keputusan Syuriah PBNU tersebut bersifat final. Rais Am juga menjelaskan bahwa risalah rapat harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi real yang terjadi. Ia memastikan bahwa dalam waktu dekat, muktamar akan segera digelar untuk menata kembali struktur kepengurusan PBNU. Langsung keterangan Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Bismillahirrahmanirrahim setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan rapat harian Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU yang diselenggarakan pada 29 Jumadilul 1447 Hijriah 20 November 2025 Masehi sebanyak 36 PBNU yang hadir telah memahami dengan baik latar belakang keputusan rapat harian Syuriah PBNU dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Rais Am untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal berikut. 1. Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am. 2. Bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam risalah rapat harian Syuriah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya, serta tidak terdapat motif ataupun latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam risalah rapat. 3. Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera. Dalam waktu segera. 4. Setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus selanjutnya untuk mendapatkan kesahihan dari berbagai informasi tersebut. Kami akan menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Faiz Am menegaskan bahwa dengan keputusan final yang telah disosialisasikan tersebut sejak 26 November 2025, Gus Yahya yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sesuai Risalah Syariah otomatis tidak diperbolehkan menggunakan atribut ataupun menetapkan kebijakan sebagai Ketua Umum PBNU. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata Kodam 16 Yahukimo Batalion Susibia bernama Iron Heluka ditangkap tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran lapak gorengan di kawasan Jalur 1 Yahukimo pada Jumat lalu. Tim gabungan Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodam 16 Yahukimo Batalion Sisibia bernama Iron Heluka. Penangkapan dilakukan pada Jumat 28 November, tidak lama setelah Polres Yahukimo menerima laporan mengenai keributan di kawasan pemukiman Jalur 1, tepat di depan Pangkalan 88. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa ketika personel tiba di lokasi, mereka menemukan 3 orang yang diduga tengah membakar lapak gorengan. Petugas kemudian berupaya menghentikan tindakan tersebut dan berhasil mengamankan Iron Heluka. 2 orang lainnya dilaporkan melarikan diri sebelum petugas melakukan penangkapan. Setelah diamankan, Iron Heluka dibawa ke Polres Yahukimo di Dekai untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan awal, Heluka mengaku telah bergabung dengan KKB Kodam 16 Yahukimo Batalion Sisibia sejak Mei 2025. Satgas Damai Kartens menyebut bahwa Kodam 16 Yahukimo Batalion Sisibia memiliki sekitar 15 anggota dan 5 pucuk senjata laras panjang rakitan. Dalam pemeriksaan, Heluka diduga terlibat dalam sejumlah aksi kriminal, termasuk menjadi salah satu pelaku utama pembakaran gedung Samsat Yahukimo. Ia melakukan aksi pembakaran ditemani dengan 2 rekannya, JP dan RS, yang juga merupakan anggota KKB. Heluka juga diduga berperan sebagai pengawas situasi dalam aksi pembunuhan terhadap Bahar bin Soleh. Dari penangkapan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, tas noken bergambar bintang kejora, korek api, dan topi. Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami peran Heluka untuk memastikan keterlibatannya dalam jaringan KKB dan berbagai aksi kriminal yang terjadi di wilayah Yahukimo. 1 orang berhasil diamankan dalam kondisi mabuk, yakni Iron Heluka. Sementara 2 lainnya telah melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, Iron Heluka terbukti membakar lapak pedagang tersebut dan terbukti keterlibatannya dalam sejumlah aksi kriminal. Berdasarkan keterangannya, kelompok tersebut berjumlah sekitar 15 orang dengan kekuatan persenjataan 5 pucuk senjata api rakitan.
rumah di RW 04 Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, rusak diterjang angin puting beliung pada Minggu siang. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang wilayah RT 01 dan RT 02 RW 04 Desa Sekeloa Tengah, Kecamatan Coblong. Terlihat sejumlah atap rumah warga berterbangan akibat terpaan angin kencang. Peristiwa terjadi pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung lebih dari 5 menit. Setelah kejadian, warga dari 2 RT tersebut menjadi korban terdampak dengan total 18 rumah mengalami kerusakan. Sedikitnya, belasan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat, didominasi kerusakan pada bagian atap yang roboh serta dinding yang retak. Menurut seorang warga, yakni ia mengaku panik saat angin puting beliung terjadi. Saat itu, ia bersama 4 anaknya sedang makan di dapur ketika tiba-tiba atap rumahnya terlepas dan terbawa angin. Karena panik, ia dan anak-anaknya segera menyelamatkan diri ke sudut kamar mandi. Dalam kejadian ini, beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gitu angin badag. Gede besar gitu. Motornya dari mana, Bu tuh? Itu dari sana. Dari sana ke Terus, situ balik lagi. Ya, yang balik lagi yang gede mah. Ya, terus posisi Ibu waktu itu lagi sedang apa? Lagi makan di sini. Berapa orang? 4 orang. Terus ini bisa roboh gini kenapa, Bu? Iya, kena Angin itu. Tapi Ibu sempat nyelamatkan diri tadi kan? Iya, ke sini, geser ke geser sini. terus? Yang itu mah udah, weh. Biarin aja. Iya. Tapi nggak ada apa-apa kan, Bu, keluarga Ibu kan? Enggak ini. Selamat. Ya, syukur, Bu. Ibu nama panjangnya siapa, Bu? Hah? Nama panjang Ibu siapa? Awang Minangsi. Makasih, Bu Awang ya. Iya. Ratusan warga di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh berbondong-bondong menuju dataran tinggi setelah mendengar informasi hoax terkait naiknya air laut.
Di tengah musibah yang masih melanda sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, warga kembali diterpa isu mengenai kenaikan gelombang air laut di pesisir timur Laut Aceh. Sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat, warga dan para pengungsi dari beberapa desa seperti Mayangcut, Beurang, dan Dayak Krut berlarian menuju desa Blang Awe untuk menyelamatkan diri. Namun setelah dilakukan konfirmasi, informasi yang diterima warga ternyata tidak benar atau merupakan kabar hoax. Kembali ke lokasi pengungsian, warga menyayangkan beredarnya informasi yang tidak akurat dan memicu kepanikan di tengah situasi bencana yang sedang terjadi. Situasi di desa Blang Awe sendiri semakin memperlihatkan dampak besar dari banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu. Berlokasi di antara desa Senong dan Blang Awe, Kecamatan Meoredu, Kabupaten Pidi Jaya, sungai yang dahulu dimanfaatkan sebagai kawasan wisata kini berubah drastis. Sungai yang awalnya memiliki lebar sekitar 20 meter, kini melebar hingga 50 meter. Pasca bencana, alirannya dipenuhi material organik, seperti jerami dan batang kayu. Sementara bebatuan dasar sungai tampak jelas dan membentuk area kering baru. Sejumlah permukiman, sekolah, dan area persawahan turut amblas terseret derasnya aliran banjir. Akibat peristiwa tersebut, 90% rumah warga di desa Blang Awe mengalami rusak total dan tidak lagi dapat dihuni. Endapan lumpur setinggi 50 cm hingga 2 meter masih memenuhi rumah warga. Sebanyak 917 warga terpaksa mengungsi, sementara sejauh ini 1 korban jiwa telah dilaporkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.